Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal Aditya. Saya berasal dari kelas Teknik Elektronik tahun ajaran 2019. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang op-amp yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh dosen pengampu. Langsung saja. Baik, di slide pertama yaitu ada pengenalan op-amp. Nah, di sini op-amp adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Jadi op-amp di sini memiliki arti penguat operasional yang dibentuk dalam sebuah rangkaian dalam sebuah IC, kan? Kemudian di sini juga sifat-sifat yang dimiliki op-amp itu yang pertama adalah penguat tegangannya sangat besar. Nah, dari sifat ini mengacu pada arti dari op-amp tersebut, yaitu penguat operasional, di mana op-amp ini bisa memperbesar tegangan yang masuk. Itu apabila tegangan yang masuk sebesar 5 volt, maka keluarannya bisa menjadi 10 volt atau yang lainnya. Yang kedua, ada impedansi masuknya sangat tinggi, yaitu tahanan yang masuknya kepada op-amp ini sangat tinggi, kan? Di sini ada rumus impedansi juga. Gimana ya? Nah, di sini ada rumus impedansi juga. Nah, yang ketiga, impedansi outputnya sangat rendah. Jadi berbanding terbalik dengan impedansi inputnya. Jadi apabila inputnya tinggi, maka keluarannya sangat rendah dan mempunyai karakteristik frekuensi yang lebar. Baik, di sini ada di slide selanjutnya ada terminal atau kaki op-amp, di mana di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah cara memberi daya dengan supply. Terlihat di sini ada input 1 atau supply pertama, dan di sini ada supply kedua. Kemudian di sini ada RL. Nah, RL di sini artinya resistansi load atau tahanan. Kemudian di sini ada supply yang masuk ke op-amp, supply positif dan supply negatif, dan ini op-ampnya dengan bentuk atau simbol segitiga, di mana di sini op-amp memiliki kaki negatif dan kaki positif. Di sini cara memberi daya dengan satu supply sama dengan cara memberi dua supply, cuma di sini input atau supply-nya satu. Kalau ini dua, ini satu. Sama di sini ada RL, resistansi load-nya. Kemudian di sini ada input positif dan input negatif, dan di sini ada op-amp-nya. Kemudian di sini di bawah ada gambar kaki-kaki pada IC atau kaki pada op-amp. Nah, di mana kaki 1 dan kaki 5 di sini dijelaskan sebagai offset 0 atau diartikan sebagai offset 0. Kemudian kaki kedua sebagai masukan membalik atau inverting input. Kaki ketiga sebagai masukan membalik atau non-inverting input. Kaki keempat sebagai pentanahan atau ground. Kaki keenam sebagai keluaran output atau output. Kaki ketujuh sebagai catu tegangan positif. Dan kaki ke-8 tidak digunakan. Nah, di slide selanjutnya ada op-amp 741. Nah, op-amp 741 memiliki versi yang berbeda di belakang angka 741. Seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf di belakang angka 741 ini memiliki arti yang berbeda untuk atau membedakan jenis-jenis tersebut. Membedakannya di mana? Pada penguatan tegangannya, temperatur range, kemudian noise level, dan karakteristik yang lainnya. Di sini dicontohkan ada IC op-amp 741C. Nah, di mana huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 atau tipe op-amp 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan untuk umum.
Kemudian IC OPM741C ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input sebesar 2 mega ohm dan impedansi outputnya sebesar 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Terlihat atau terjelas atau terbuktikan bahwa sifat-sifat op-amp yaitu yang tadi di awal sudah disebutkan bahwa impedansi keluarannya sangat rendah dan masukannya sangat tinggi, terbukti dari IC OPM741C ini, yaitu memiliki input impedansi sebesar 2 mega ohm dan memiliki output impedansi sebesar 75 ohm. Nah, di slide selanjutnya di sini ada catu daya. Nah, catu daya ini merupakan sudah rangkaian kompleks dari sebuah op-amp. Maka kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya di sini ada terminal output dan input pada op-amp. Di sini ada rangkaian di mana di sini ada input pada op-amp itu positif dan negatif. Kemudian di sini ada dua supply di mana supply ini memiliki polarisasi positif dan di sini ada polarisasi negatif. Kemudian di sini ada satu output pada rangkaian op-amp. Nah, di sini disebutkan bahwa maksimal output pada sebuah op-amp adalah positif V saturasi dan minimum output pada op-amp sama dengan negatif V saturasi. Nah, maksud dari V saturasi ini yaitu memiliki nilai di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Nah, di bawah misalkan kita mempunyai supply sebesar atau plus minus 15 volt, maka V saturasinya plus minus 13 volt. Bisa jadi 14, bisa jadi 13 karena di sini kan antara 1 sampai 2 volt. Tidak mungkin menjadi 10 volt. Kemudian di sini ada persamaan V output sama dengan AOL dikali ED. Nah, di mana AOL ini adalah penguat atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Nah, kalau misalkan kita melihat dari slide sebelumnya pada IC OPM741C, nah IC OPM741C ini memiliki AOL atau penguat atau gain terbuka sebesar 1 juta kalau untuk IC OPM741C gitu. Kemudian di sini ada ED. Nah, ED langsung ke slide selanjutnya. Nah, di selanjutnya di sini ada ED, perbedaan tegangan masukan. ED di sini merupakan sebuah pembanding antara supply input atau supply positif dan supply negatif. Di sini ada contoh untuk mencari ED, yaitu ada rumus ED sama dengan positif V saturasi per AOL atau negatif V saturasi per AOL. Di sini ada contoh juga, misalkan AOL-nya itu 200.000 dan V saturasinya itu kurang lebih 13 volt. Kita masukkan ke rumus, yaitu ED sama dengan positif V saturasi per AOL sama dengan positif 13 per 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Nah, untuk mencari yang negatifnya, ED sama dengan negatif V saturasi per AOL sama dengan negatif 13 per 200.000 sama dengan hasilnya negatif 65 mikrovolt. Nah, jadi untuk pembanding antara supply positif dengan negatif atau ED-nya yaitu dibatasi antara plus minus 65 mikrovolt, di mana
Dapat disimpulkan apabila tegangan masuk berbeda antara negatif 65 mikrovolt hingga 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V output sama dengan ED dikali AOL. Seperti tadi di sini ada persamaan. Jadi untuk menyatakan persamaan ini harus diketahui perbandingannya atau ED-nya berapa. Batas maksimum dan minimumnya berapa. Baik, di slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan di sini ada yang pertama adalah tegangan output berada pada salah satu batas positif V saturasi atau negatif V saturasi. Kemudian untuk yang kedua itu untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karenanya ED nilai sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Karena melihat dari pembahasan sebelumnya, perhitungan ED itu bernilai mikrovolt gitu. Jadi 10 pangkat min 6. Di sini ada tabel. Yang pertama ada tegangan masukan negatif, tegangan masukan positif, ada ED, ada polaritas ED, kemudian ada V output yaitu sama dengan AOL dikali ED, kemudian ada polaritas output dan ada outputnya. Nah, di sini yang pertama itu ada dalam tegangan masuk minusnya atau negatifnya yaitu minus 10 mikrovolt. Tegangan pada positifnya minus 15 mikrovolt. ED-nya pembandingnya negatif atau minus 5 mikrovolt. Kenapa ini minus 5 mikrovolt? Karena 10 tambah berapa yang hasilnya negatif 15 mikrovolt, yaitu 5 negatif 5 mikrovolt. Kemudian polaritas ED-nya mengikuti ED-nya. Kalau misalkan ED-nya positif, kalau ED-nya negatif ya negatif. Karena ini negatif jadi polaritas ED-nya negatif. Kemudian di sini ada V outputnya yaitu AOL dikali ED. AOL-nya sebelumnya kan udah diketahui ya tadi 200.000. Kita dihitung aja negatif 5 mikrovolt dikali 200.000 hasilnya negatif 10 volt. Karena polaritasnya tetap negatif, jadi polaritas outputnya juga negatif. Dan outputnya juga negatif 10 volt. Kemudian yang kedua di sini ada negatif 10 mikrovolt. Untuk tegangan masukan negatif dan tegangan positifnya. Nah, di sini positifnya adalah positif 15 mikrovolt kan. Nah, berapa tambah berapa gitu kan? Negatif 10 tambah berapa yang bisa menghasilkan positif 15 yaitu 20 positif 25 mikrovolt. Karena polaritasnya positif, jadi karena ED-nya positif, jadi polaritas ED-nya juga positif. Kemudian V outputnya 5 volt, polaritasnya polaritas outputnya positif dan polaritasnya juga polaritas outputnya juga 5 volt. Kemudian di sini yang ketiga adalah tegangan masukan negatif yaitu negatif 10 mikrovolt, masukan positifnya negatif 5 mikrovolt, ED-nya 5 volt 5 mikrovolt dan polaritas ED-nya positif. Kemudian V outputnya yaitu AOL dikali ED yaitu 5 mikrovolt kali 200.000 itu 1 volt. Polaritas voltnya polaritas V outputnya positif dan polaritas bukan polaritas tapi V outputnya yang ketiga ini adalah 1 volt. Nah, untuk yang keempat ini ada positif 1.100.000 dalam tegangan masukannya, dan yang tegangan masukan negatifnya tadi 1.100.000 dan tegangan masukan positifnya positif 1 juta. Nah, di sini berapa tambah berapa yang harus menghasilkan 1 juta yaitu negatif 1 mikrovolt.
negatif 1 mikrovolt ini polaritas ED-nya negatif karena ED-nya negatif. Kemudian V outputnya negatif 0,2 volt. Kemudian di sini polaritas outputnya negatif dan outputnya negatif 0,2 volt. Di sini yang kelima ada positif 5 mV. Itu dari tegangan masukan negatif. Kemudian tegangan masukan positifnya adalah 0. Berarti berapa yang hasilkan sini 0, berarti harus di negatif 5 mV. Polaritasnya negatif 200.000 dikali 0,005 yaitu negatif 1000 volt. Polaritasnya negatif dan pembacaan V outputnya yaitu negatif V saturasi sama dengan negatif 13 volt. Kemudian yang terakhir di sini ada tegangan masukannya 0 dan tegangan masukan positifnya 5 mV ya. Di sini adanya 5 mV karena untuk menghasilkan 5 mV ini harus tegangan negatifnya juga harus 5 mV. Jadi polaritasnya positif dan V outputnya AOL dikali ED sama dengan 1000 volt. Polaritas outputnya positif dan pembacaan V outputnya yaitu positif V saturasi sama dengan positif 13. Baik, masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada penguat operasional ideal, di mana penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Nah, penguat diferensial ideal ini memiliki sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal. Dimana yang pertama penguat tegangannya tak terhingga. Kalau misalkan melihat dari contoh sebelumnya AOL-nya untuk yang tadi contoh 200.000. Nah, di sini AOL-nya atau penguat tegangannya tak terhingga. Itu bisa jadi lebih dari 200.000. Kemudian di sini yang kedua ada impedansi masuknya tak terhingga. Jadi arus masuknya sama dengan 0. Tuh. Ketiga, impedansi keluarannya sama dengan 0 gitu. Jadi kalau impedansi inputnya sama dengan 0, nah kalau di sini impedansi outputnya sama dengan 0. Dan juga memiliki karakteristik frekuensi rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Kemudian masuk ke slide selanjutnya yaitu penguat operasional praktis atau tidak ideal. Ini merupakan OPM yang ada di pasaran. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Nah, di slide selanjutnya di sini ada rangkaian op-amp, di mana op-amp di sini memiliki simbol segitiga yang memiliki 2 input, 2 supply tegangan dan 1 output, di mana 2 input ini terdiri dari inverting input, non-inverting input. Nah, di sini supply-nya ada supply positif dan ada supply negatif. Kemudian di sini ada outputnya, 1 output. Baik, di sini di slide selanjutnya ada inverting op-amp, di mana op-amp memiliki 2 sumber input, yaitu ada inverting dan non-inverting. Nah, di sini inverting yaitu untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Terlihat dari gambar rangkaian di samping di sini bahwa sumber atau tegangan yang masuk disimpan pada kaki negatif, di mana kaki negatif ini sebagai inverting op-amp, itu kan. Kemudian kaki positif ini outputnya atau inputnya sama dengan 0. Kemudian ketika kita melihat gambar atau ilustrasi di sini terdapat sebuah kurva tegangan, di mana tegangan ini terus naik meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, ketika tegangan ini masuk ke op-amp, nah ke op-amp, ke kaki op-amp, itu yang ke kaki op-amp yang inverting, kaki negatif ini.
dan diberi supply VCC dan VEE, maka outputannya yaitu adalah berbanding terbalik dari inputan atau masukan yang pertama tadi. Ketika inputnya naik terus, untuk inverting outputnya akan berbanding terbalik, yaitu arahnya ke bawah gitu. Inputnya naik ke atas, outputnya turun ke bawah. Nah, turun ke bawah hingga mencapai supply ini, VEE atau batas saturasi. Itu kan. Terus sampai berjalannya atau seiringnya waktu. Dan kaki positif ini di inverting atau di input inverting ini kaki positifnya tetap atau sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada rumus V output sama dengan minus V input RF per in. RF. Nah, kenapa di sini V inputnya negatif atau minus? Karena sumber yang di sini dipasangnya pada kaki negatif. Gitu. Apabila dipasang di positif, nanti keluarannya bakal negatif. Nah, karena di sini dipasangnya pada kaki negatif, maka keluarannya akan positif. Nah, untuk yang non-inverting amplifier atau non-inverting op-amp, itu di sini untuk konfigurasi di mana masukan positif akan menghasilkan keluaran positif juga, atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus V out sama dengan V input dikali 1 ditambah RF per R in. Jadi kebalikan dari inverting ya tadi. Jadi apabila sumber dimasukkan ke positif, maka keluarannya juga akan positif. Dan apabila sumber dipasang di negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Terlihat di sini juga ada kurva, di mana di sini ada tegangan yang terus naik seiring berjalannya waktu. Apabila dimasukkan ke op-amp non-inverting, yaitu kepada kaki positif dan kaki negatifnya tetap atau sama dengan 0, dan disuplai dengan VCC dan VEE, maka outputannya akan tetap naik hingga mencapai batas VCC atau V saturasi. Ini tetap naik, tetapi ketika mencapai batas VEE atau batas VCC, maka dia akan lurus seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian di sini ada zero crossing detector, di mana rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau suatu tegangan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapat tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED tersebut. Nah, jika polaritasnya ED sama dengan negatif, maka outputnya juga akan negatif V saturasi. Jika polaritasnya ED sama dengan positif, maka outputnya juga akan positif V saturasi. Di sini zero crossing detector memiliki tipe-tipe atau sifat-sifat juga. Ada zero crossing 0, ada inverting zero crossing detector, ada non-inverting zero crossing detector, ada inverting voltage level detector, dan ada juga non-inverting voltage level detector. Dan kemudian di sini ada duty cycle atau siklus kerja, di mana siklus kerja merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini merupakan gambar sebuah periode sinyal, di mana ada waktu on dan ada waktu off. Ya. Kemudian di sini untuk mencari duty cycle harus gimana? Nah, di sini ada rumusnya, yaitu T on per T on tambah T off dikali 100% ya.
Kemudian di sini ada sebuah contoh juga, yaitu suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 3 M detik. Kan pertanyaannya berapa waktu negatif atau waktu rendahnya atau waktu off-nya. Nah, penyelesaiannya yaitu kita cari dulu T off-nya, yaitu T off sama dengan T dikurang T on. Itu periodenya atau periode sinyalnya yaitu 10 M per detik dan T on-nya 3 M per detik sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7 M per detik. detik. Kemudian kita cari duty cycle-nya berapa. T on-nya kan udah tahu ada 3 detik per T gitu kan. T itu 10 berarti 0,3. 3 dibagi 10 yaitu 0,3 dikali 100% hasilnya 30%. Nah, kemudian kita beralih ke slide selanjutnya yaitu detektor penyilang nol, di mana detektor penyilang nol atau inverting zero crossing detektor itu mempunyai sinyal masukan pada negatif op M dan membandingkan dengan 0 positif op M, di mana di sini ada persamaan ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan 0 dikurang V input sama dengan negatif V input. Maka dalam persamaan ini, kedua persamaan ini kita bisa melihat pada gambar rangkaian ini. Nah, apabila V inputnya kurang dari 0, maka outputnya sama dengan positif V saturasi. Dan apabila V inputnya lebih dari 0, maka V outputnya adalah negatif V saturasi. Ketika melihat di sini, nah apabila V inputnya lebih dari 0, nah di sini kurvanya naik, berarti lebih dari 0, maka sama dengan negatif V saturasi, berarti outputnya berjalan di bawah. Nah, jalan di bawah. Dan apabila V inputnya kurang dari 0 ini yang ke bawah, maka outputnya adalah positif V saturasi, berarti di atas positif V saturasi. Nah, jadi apabila dia naik, outputnya di negatif V saturasi turun, dan apabila turun inputnya, maka outputnya berada di positif V saturasi atau di atas. Dan di sini untuk detektor penyilang nol pembalik, supply tegangannya di input ke kaki negatif dan kaki positifnya sama dengan 0 atau tetap. Kemudian di sini ada detektor penyilang nol tak membalik atau non-inverting zero crossing detektor. Nah, sinyal masukan input pada positif op M dan membandingkan dengan 0 negatif op M. Jadi kebalikan dari inverting kalau non-inverting. Jadi apabila inputnya lebih dari 0, maka outputnya akan berada di positif V saturasi, dan apabila inputnya kurang dari 0, maka outputnya berada di negatif V saturasi. Kita lihat dalam gambar di sini, yaitu ada grafik sinusoida. Di sini dalam persamaan apabila input lebih besar dari 0 atau di atas, maka outputannya berada di positif V saturasi atau tetap di atas. Dan apabila inputnya kurang dari 0, maka outputnya berada di negatif V saturasi, berarti di bawah. Jadi apabila kurvanya naik, maka outputnya juga berada di atas atau di positif V saturasi. Dan apabila kurvanya di bawah, maka outputannya juga berada di negatif V saturasi atau di bawah. Kemudian dalam rangkaiannya juga ini, sumber tegangan atau sumber disimpan pada kaki positif dan kaki negatifnya sama dengan 0 atau tetap.
Nah, di slide selanjutnya yaitu ada detektor taraf tegangan. Nah, di slide sebelumnya yaitu detektor penyilang nol. Nah, perbedaan antara detektor penyilang nol dengan taraf tegangan yaitu kalau detektor penyilang nol membandingkan dengan angka 0 dan kalau detektor taraf tegangan membandingkan dengan Vref atau V referensi. Sama dengan halnya detektor penyilang nol, detektor taraf tegangan mempunyai dua macam, yaitu detektor taraf membalik dan detektor taraf non membalik. Untuk taraf membalik, sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan V referensi positif op-amp, di mana ED sama dengan positif V referensi dikurang negatif input sama dengan V referensi dikurang tegangan input atau V input. Dalam persamaan atau dua persamaan ini, jika V input lebih besar dari V referensi, maka outputnya sama dengan negatif V saturasi. Dan apabila V input lebih kecil dari V referensi, maka V outputnya sama dengan positif V saturasi. Kita bisa lihat dalam tabel di sini atau dalam gambar. Kita coba, apabila V input lebih kecil dari V referensi, yaitu ini V referensi, ini V input. Nah, ini V input lebih kecil dari V referensi atau di sini, maka V outputnya berada di positif V saturasi. V saturasi. Dan apabila sudah mencapai titik pertemuan antara V referensi dengan V input atau V input lebih besar dari V referensi atau di atas ini, maka outputnya akan berbanding terbalik. Itu menjadi negatif V saturasi. Negatif V saturasi. Sama juga halnya dengan inverting, yaitu apabila sinyal masuk positif maka keluarannya akan negatif, itu akan membalikkan fasa gitu. Apabila dia sudah mencapai atau lebih dari V referensi inputnya, fasa akan terbalik, itu menjadi negatif V saturasi atau ke bawah, yang asalnya ke atas menjadi ke bawah. Kemudian apabila V referensi kurang lagi dari V input kurang dari V referensi, maka outputnya juga akan naik kembali. Yang akan dia kurang atau negatif ketika kurang dari atau V referensi, maka outputnya akan berbanding terbalik, fasa akan membalik kembali. Apabila dia kurang, fasa akan membalik menjadi naik atau positif untuk outputnya. Kemudian di sini juga dalam rangkaiannya diperlihatkan bahwa untuk inverting tetap pada kaki negatif dan untuk kaki positifnya ditambah V referensi. Sini. Nah, kemudian di sini ada detektor taraf tak membalik atau non inverting gitu. Jadi kebalikan dari detektor taraf membalik ya, yang inverting tadi. Di sini detektor pada taraf tak membalik, sinyal masukan pada positif op-amp akan membandingkan dengan V referensi negatif op-amp, di mana ED sama dengan positif input dikurang negatif V referensi sama dengan V input dikurang V referensi gitu. Melihat dari persamaan kedua ini, yaitu apabila input lebih kecil dari V referensi, maka outputnya juga akan negatif V saturasi. Apabila V inputnya lebih besar dari V referensi, maka outputnya juga akan positif V saturasi. Kita melihat dalam grafik. Nah, apabila V referensi ini kurang dari atau V input ini kurang dari V referensi, maka dia akan di bawah. Di sini. Di bawah. Dan apabila
V inputnya udah melebihi dari V referensi di atas ini, maka outputnya juga akan naik. Jadi ini kebalikan dari detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector. Kan kalau tadi yang inverting ketika dia sinyalnya kurang dari V referensi outputnya di atas, kalau ini kalau kurang dari V referensi akan tetap sama outputnya di bawah. Kemudian di sini juga ada rangkaiannya juga. Rangkaiannya di mana untuk non inverting tegangan atau sumber dipasang pada kaki positif dan pada kaki negatif. Nah, ini V referensinya gitu. V referensinya ditambah V referensi. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada rangkaian tegangan referensi. Nah, di sini ada rangkaian tegangan referensi di mana tegangan referensi ada dua tahanan, ada R1 dan ada R2 tahanannya. Kemudian untuk mencari V referensi harus gimana? Di sini ada rumusnya yaitu R2 per R1 per plus R2 dikali V input atau sumber. Dimisalkan inputnya yaitu 12 volt. Tahanan pertamanya 100 ohm dan tahanan keduanya 50 ohm. Maka Vref adalah sini kita masukkan ke rumus yaitu V referensi sama dengan 50 per 150 dikali 12 yang hasilnya adalah 4 volt. Tuh, untuk mencari V referensi kita harus menggunakan rumus ini R2 per R1 tambah R2 dikali positif input. Nah, kemudian masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada latihan dan terdapat beberapa soal. Itu yang pertama soal ini, kedua, ini ketiga. Nah, saya di sini akan menjelaskan latihan soal yang nomor 3. Di mana di sini diketahui inputnya 15 kurang lebih 15 volt atau plus minus 15 volt. V saturasinya plus minus 13 volt dan ditanyakan atau dicarinya hitung T-on dan duty cycle-nya. Kemudian gambarlah output tegangan V output. Gitu di sini. Nah, untuk mencari gambar atau mencari output tegangan pada V output, kita harus mencari V referensinya dulu. Gimana cara mencari V referensi? Itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu V referensi sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali input ya. Di sini sudah terlihat bahwa di sini inputnya atau R1-nya 10K kilo ohm dan R2-nya 20 kilo ohm. Kita langsung masukkan saja ke rumus R2 per R1 tambah R2 dikali input, dikali sumber. Kan? Maka kita hitung R2-nya yaitu 20.000 atau 20 kilo ohm per 10 tambah 20 kilo ohm. 10 kilo ohm tambah 20 kilo ohm dikali sumber yaitu 15. Yang hasilnya adalah 10 volt kan. Maka V referensinya 10 volt di bawah V input ya 15. Kemudian kita hitung T-on-nya dan duty cycle-nya di sini. Nah, kita udah mengetahui atau kita sudah ketahui periode sinyalnya berapa, yaitu 90 detik. Dan T off-nya 40 detik. 40 detik. Maka kita hitung atau kita cari T on-nya dengan cara T on sama dengan T periode dikurang T off. Berarti T periodenya 90, T off-nya 40. Maka T on-nya sama dengan 90 dikurang 40 yaitu 50
detik ya, 50 detik. Kemudian setelah kita mengetahui T-on-nya, kita hitung duty cycle-nya. Nah, duty cycle-nya terdapat rumus yaitu T-on per T periode. Itu kita sudah mengetahui T-on-nya berapa tadi. Jadi tinggal masukkan saja T-on-nya 50 per 90 dikali 100% yaitu 0,5% untuk duty cycle-nya. Kemudian kita ke gambar output tegangan V output ini ya. Saya sudah menggambar di sini. Nah, di sini gambarnya, gambar grafiknya. Di sini saya menggunakan soal latihan nomor 3 dan soal latihan nomor 3 yaitu non-inverting. Kita ke non-inverting. Nah, ke sini. Di persamaan ini di mana V input apabila lebih kecil dari V referensi maka V outputnya itu negatif V saturasi. Jadi apabila dia kurang atau inputnya kurang dari V referensi maka outputnya negatif V saturasi. Dan apabila V inputnya lebih dari V referensi maka V outputnya itu sama dengan positif V saturasi. Kita balik lagi ke gambar. Nah, di sini tegangan awalan yang masuk pada rangkaian ini yaitu berada lebih dari V referensi, maka V saturasi maka outputnya itu berada di positif V saturasi atau di atas. Nah, ketika mencapai puncak atau ketika mendapat pertemuan titik dengan V referensi atau kurang dari V referensi maka setelah di puncak dia turun ke negatif V saturasi hingga waktu ini off-nya selama 40 detik. Selama 40 detik, kemudian setelah 40 detik dia naik lagi lebih besar dari inputnya lebih besar dari V referensi, maka dia akan naik sesuai dengan timernya. Kemudian apabila dia lebih kecil dari V referensi inputnya, maka outputnya akan turun. Seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai op-amp ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.